Perkenalkan, nama saya Ayuni Wulandari dengan NIM 2284110117. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman berorganisasi saya pada masa SMA. Yang pertama ada nama organisasi yang diikuti. Saya mengikuti Ikatan Pencaksilat Indonesia, biasa disingkat dengan IPSI. Kemudian saya bersekolah di SMA Negeri 1 Babakan, biasa disebut dengan Semangsaba. Jadi nama populernya yaitu IPSI Semangsaba. Kemudian posisi dan peran dalam organisasi, saya berperan kebetulan sebagai ketua IPSI Semangsaba pada periode 2019-2020. Berapa lama bergabung? Saya bergabung dari kelas 10 hingga kelas 12, sekitar 3 tahunan ya. 3 tahun. Kemudian ada visi dan misi organisasi. Visi dan misinya saya akan bacakan ya. Yang pertama ada visi mewujudkan IPSI Semangsaba yang berprestasi, profesional dan berintelektual tinggi yang dilandasi iman dan takwa, serta mempunyai keahlian yang dapat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada misi. Yang pertama mewujudkan IPSI Semangsaba yang berprestasi melalui keikutsertaan dalam berbagai pertandingan pencaksilat baik lokal, nasional maupun internasional. Yang kedua ada meningkatkan penguasaan dalam teknik pertandingan. Yang ketiga ada menanamkan nilai kekeluargaan dalam IPSI Semangsaba dengan menjalin hubungan yang baik antar anggota tanpa membedakan suku, agama, ras, dan bahasa. Selanjutnya ada tujuan mengikuti organisasi. Pertama, tujuan saya ingin mengembangkan potensi yang ada pada dalam diri saya. Terus saya ingin lebih mandiri, berani, kemudian lebih pandai memanage waktu. Terus bagaimana cara kalian menjalin hubungan dengan antar anggota? Menjalin hubungan antar anggota, kami selain dalam latihan, kami juga mengadakan kumpulan wajib setiap hari Senin yang mengumpulkan seluruh anggota, baik ketua, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya, semuanya dikumpulkan. Kemudian kita membahas mungkin ada salah satunya seperti hambatan, terus kendala dalam latihan. Kemudian kita juga kayak berusaha untuk menyamankan anggota kita agar anggota kita berani berpendapat, berani mengajukan bahkan usulan misal kepada kita agar terciptanya latihan yang baik kayak gitu. Kemudian ada apakah kamu termasuk anggota aktif? Jika iya, ceritakan lebih lanjut ya. Saya termasuk yang aktif. Terus upaya dalam menghidupkan suasana organisasi. Yang pertama, saya di program kerja saya ada yang namanya LATGAP, latihan gabungan. Jadi setiap misalkan hari Sabtu kita mengadakan latihan di luar sekolah, seperti di GOR kayak gitu. Terus juga kita bersama SMA lain seperti SMA Negeri 1 Celduk, SMA Negeri 1 Walet, dan SMK Al-Jabar salah satunya. Di situ anggota kita juga lebih aktif tentunya, lebih bersemangat. Kemudian kita di sana sparring, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan, kita saling sharing teknik misalnya kayak gitu. Kemudian ada hambatan yang sering dialami dalam dan cara mengatasi hambatan. Mungkin salah satunya yaitu di alat kita ya. Alat kita kurang memadai waktu itu. Waktu angkatan saya kurang memadai seperti box, matras. Caranya kita waktu itu mengadakan kumpulan terus kita membahas apa yang dibutuhkan itu, sarana apa yang kita perlukan, alat apa yang kita perlukan agar kita bisa latihan dengan maksimal gitu ya. Kemudian kita mengajukan membuat proposal.
Kemudian kita mengajukannya ke pihak sekolah, kemudian kita meminta alat sarana prasarana agar kita bisa latihan dengan maksimal gitu. Terus apa lagi? Apa yang dapatkan dalam aktivitas berorganisasi? Banyak sekali tentunya. Pertama ada prestasi non akademik karena kita bergerak di bidang non akademik. Prestasi non akademik, kemudian kayak pengalaman bertanding, kemudian cara berorganisasi yang baik, gimana menentukan memecahkan masalah dengan baik, terus kita bisa memanage waktu kita, bisa lebih mandiri tentunya. Kemudian sepenting apa organisasi buat kamu? Menurut saya penting karena di dalamnya mengajarkan banyak sekali manfaat untuk kita praktekkan ke kehidupan sehari-hari, seperti yang tadi memanage waktu, karena kan di sekolah juga tidak banyak gitu, tidak melulu tentang latihan, tentang organisasi, banyak kegiatan seperti kerja kelompok atau tugas-tugas lainnya. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu gitu, agar tetap latihan, agar organisasi kita tetap berjalan. Kemudian tugas-tugas kita juga, kewajiban kita di sekolah juga terpenuhi. Menurut aku itu penting banget karena nantinya kita bisa menerapkan kehidupan nyata. Terus ada, apakah organisasi yang pernah kamu ikuti sesuai dengan ekspektasi kamu? Tentunya sesuai, karena selama itu saya tidak keluar jalur. Tujuannya itu pasti, tujuannya terpenuhi, misalkan prestasinya, prestasi yang didapat itu kita sesuai ekspektasi kita. Terus juga cara kita dalam berorganisasi, seperti mengadakan kumpulan yang tadi, kemudian membentuk karakter kita yang berani, itu menurut saya sudah tercapai dan sesuai dengan ekspektasi yang kami inginkan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.